sejahtera. Syukur alhamdulillah di pagi ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan acara kegiatan pengabdian pada masyarakat PKM Series 2023 bidang manajemen dengan tema pengembangan manajemen UMKM untuk mencapai keberlangsungan bisnis dan kelestarian lingkungan. Dan saya Veronica sebagai Master of Ceremony yang akan memandu acara ini dari awal hingga selesai nanti. Hadirin yang saya hormati, adapun susunan acara kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, opening ceremony yang akan dilanjutkan dengan pembacaan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ali Hanafiah MPI. Selanjutnya kata sambutan oleh Bapak Dr. Edi Marlaka selaku Sekretaris Prodi Manajemen FEB UMB yang akan dilanjutkan dengan sambutan yang akan diwakili oleh Ahmad Esos sebagai UPRS. Selanjutnya acara ini kita yaitu penyampaian materi dan sesi tanya jawab oleh pembicara. Yang pertama oleh Ibu Dr. Tina Yulianti MM, yang kedua oleh Bapak Dr. Andian Radista Utama SEMM, yang ketiga oleh Ibu Rizka Wastiana SEMSI, dan yang keempat oleh Bapak Ali Hanafiah MM, dan yang kelima oleh Bapak Irfan Hermalan SEMSC, yang keenam oleh Bapak Iwan Firdaus MM, dan yang ketujuh oleh Bapak Junaidi SEMM, dan yang terakhir oleh Bapak Dr. Eri Marlaka MM. Serta susunan acara yang kelima yaitu penutupan acara. Mengawali acara kegiatan pengabdian pada masyarakat di pagi hari ini, marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Bapak Ali Hanafiah dan Ibu Persilakan. Bapak Ibu semuanya, untuk menyempurnakan usaha kita pagi ini di waktu yang mustajab ini, di kala hujan turun, mari kita panjatkan doa untuk kesempurnaan acara ini dan untuk keberkahan ini. Bagi yang beragama lain, silakan Al-Fatihah. Belum bentuk Bu. Apa sih syarat pemberian koperasi? Nah ini tujuannya ya fungsi koperasi Bu. Kita tadi bicara tentang UMKM, betul ya? Apa sih UMKM Bu? Usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, Ibu mungkin sekarang masuknya ke dalam usaha mikro. Mau ke kecil nggak Bu? Mau ke menengah nggak? Ya, nanti jadi usaha itu jangan mikro terus. Kalau mikro kan kelihatan Bu ya. Kalau di sini sebetulnya banyak yang mikro. Jadi tujuan itu nanti kecil menjadi. Oke. Nah, apa peran dan fungsi koperasi itu? Nah, jadi peran dan fungsi koperasi diantaranya adalah untuk membangun perekonomian keluarga. Ya Bu ya? Bu, siapa yang tahu Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur atau menjelaskan tentang badan usaha koperasi? Nah, saya kasih 50.000. Ayo. Pasal berapa? Bapak? Sama. Pasal berapa? Pasal 4 salah. Pasal kok 4, 5, 6, 7 ini? Ada yang tahu nggak? Pasal 33 ayat 1. Jadi itu sudah diatur oleh pendiri negara kita Bu, bahwa usaha yang cocok untuk kita adalah koperasi karena dibangun berdasarkan asas kekeluargaan.
Ini masih ada nanti dulu ya. Ibu ini makanya sini dulu. Nah, koperasi belum ada. Bentuklah koperasi. Apa sarannya bentuk koperasi? Bu, koperasi itu ada dua ya. Ada koperasi primer dan koperasi sekunder. Yang kita bentuk itu nanti koperasi primer saja dulu, ya. Karena itu kumpulan individu-individu. Nah, syaratnya apa? Nah, ini, Bu, syarat mendirikan koperasi kumpulkan UMKM yang mikro makro itu 20 orang. Kumpulkan 20 orang, kemudian daftarkan koperasi tersebut. Bentuk. Ya, nanti ibu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan pendanaan, ya, modal, ya, kepengurusan. Oh iya. Bu, segala sesuatu yang dilakukan bersama-sama jadi lebih mudah, lebih ringan atau lebih susah? Lebih ringan. Nanti rapat anggota keuntungan sudah dibagi bersama, ya. Jadi itu, ya. Nah, ini jenis koperasi, Bu, ya. Ada koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, koperasi jasa. Semua bisa. Kita mau ambil misalnya, nah ini dia, koperasi konsumen apa, produsen apa, koperasi jasa apa, pemasaran apa, simpan pinjam apa. Ya, bisa juga misalnya koperasi simpan pinjam dan juga koperasi pemasaran, koperasi jasa, tergantung nanti ibu ngurusnya di mana. Ya, ya Bu ya, bentuk koperasi Bu. Nanti dibentuk pengurusnya, ya. Oke. Next saja Bu, langsung. Nah, ini perangkat koperasi itu nanti ada rapat anggota, Ibu ya. Nanti Ibu bisa pelajari di situ. Iya, ibu yang membentuk sendiri koperasi itu bukan itu. Nah, kalau ada orang itu berarti bukan koperasi menurut saya Bu. Jadi perusahaan yang seperti koperasi mengatasnamakan koperasi, karena koperasi itu adalah ibu-ibu sendiri yang mendirikan. Bentuk 20 orang, kumpulkan 20 orang, yuk kita bentuk koperasi. Jadi bukan orang Bu, ibu yang menjadi pengurusnya nanti, ibu yang mengelola dananya, ibu yang mengelola apa yang mau dijual. Itu Bu, bukan orang lain. Sharing dengan Bapak dan Ibu ya, bagaimana sih kalau kita ingin bisnis kita ini bisa berkelanjutan, bisa terus pastikan itu yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu ya, berlanjut memberikan keuntungan, malah nanti perusahaan Bapak dan Ibu atau usaha dari Bapak dan Ibu bisa menjadi besar. Nah, semuanya itu ada salah satu faktor ya yang bisa mewujudkan itu, yaitu rencanakanlah bisnis Ibu Bapak dengan baik, direncanakan. Makanya kita aja kalau mau ke pasar harus ada rencana yang baik ya, listnya apa, belanjanya apa. Nanti kalau nggak direncanakan aja kita beli yang aneh-aneh, itu tidak efektif. Juga dengan perencanaan di sini juga harus direncanakan dengan baik. Nah, kenapa saya perencanaannya itu mengusung basic green management? Karena apa? Tren-tren yang sedang berlaku sekarang ini adalah pasar ini sedang mulai mengerti tentang apa itu green management, apa itu social green. Green management itu adalah bagaimana kita memanage usaha kita, tapi juga kita aware dengan keadaan lingkungan kita yang memang semakin kritis. Masih ingat kan ada pemanas bumi semakin tinggi ya, global warming, dan itu juga kita harus aware. Jadi supaya bisnis Bapak dan Ibu bisa langgeng, itu juga harus mengikuti tren itu. Jadi rencanakanlah bisnis Bapak Ibu, bagian dari pelaksanaannya adalah bagaimana usaha Bapak dan Ibu bisa berdasarkan green management. Ini ya, yang disebut dengan langkah-langkah bagaimana kita aware dengan lingkungan. Atau dalam bahasa Indonesia-nya ini ya. Ini sendiri adalah komponen perencanaan ya. Kita biasanya kalau memulai usaha kita harus merencanakan dengan baik supaya efektif dan efisien. Nah, selanjutnya bagaimana agar perencanaan itu kita nyelipin hal-hal yang sudah berbau kita protek terhadap lingkungan. Contohnya misalnya kalau Bapak dan Ibu misalnya berjualan atau
lingkungan misalnya, kita harus mengurangi plastik. Ya. Nah, mungkin kalau usaha Bapak Ibu sudah mulai berkembang, kita bisa menggunakan plastik dengan kertas daur ulang. Karena memang saya yakin ya kertas daur ulang itu lebih mahal daripada plastik. Untuk sisi ekonomisnya ya masih pakai plastik. Tapi ingat plastik itu di daur ulangnya di tanah itu butuh 100 tahun. Nanti kasihan. Belum lagi kalau sampahnya ke laut. Nanti pura-pura bisa kesulap dengan plastik itu. Nah, jadi mulailah dengan langkah yang kecil. Kalau memang memungkinkan, kemudian Bapak dan Ibu keuntungannya sudah meningkat, bisa diganti dengan kertas daur ulang. Ya. Atau misalnya Bapak dan Ibu mengadakan program-program seperti misalnya sambil mengedukasi pembeli. Kalau misalnya ada pembeli yang sudah aware dengan lingkungan, dia membawa tempatnya sendiri, ya mungkin beri diskon berapa persen. Jadi itu juga Bapak dan Ibu tuh mengedukasi para pembeli itu dengan sudah mulai ke lingkungan. Itu adalah contoh yang kecil, langkah yang kecil, dan insya Allah pasti itu akan berdampak besar kepada bumi kita. Jadi mulailah Bapak dan Ibu merencanakan bagaimana melalui usaha Bapak dan Ibu dengan menjalankan strategi tentang bagaimana Bapak dan Ibu aware terhadap lingkungan. Atau misalnya hal-hal yang lain juga yang bisa dilakukan adalah banyak hal ya. Tadi salah satu program yang less plastik, atau tadi apabila ada pembeli yang menggunakan itunya sendiri ya, bawa tempatnya sendiri, ibu dan bapak bisa memberikan diskon. Ibu berusaha di bidang apa? Maaf, Ibu Diksi ya, sembako ya, salah satunya pasti ada sayur-sayuran seperti itu kan. Oh tidak ada. Nah mungkin nanti pengalaman saya tentang pembuangan sampah itu, mungkin ibu dan bapak sudah mulai aware tentang bagaimana memisahkan, mendaur ulang. Mungkin yang tadinya di depan warung bapak dan ibu menyediakan satu tempat sampah, mungkin sekarang sudah mulai saya taruh dua deh, satu untuk yang bisa sampah plastik, satunya lagi mungkin yang organik yang bisa dijadikan pupuk, atau nanti misalnya lagi saya taruh lagi 3 tempat sampah, satunya lagi mungkin untuk kertas, satunya lagi untuk plastik, satunya lagi untuk yang biotik yaitu yang organik, yang seperti misalnya sayuran seperti itu. Nah itu juga salah satu langkah kecil tapi besar yang berarti Bapak dan Ibu sudah aware terhadap lingkungan. Itulah yang disebut dengan green business. Ya. Ini terakhir ya, karena memang saya juga dibatasi. Ini ya, jadi apa sih sebenarnya manfaatnya konsep green business bagi pelaku usaha? Jadi ada beberapa manfaat ya jika sahabat wirausaha menerapkan konsep green business. Salah satunya adalah usaha yang sahabat wirausaha dalam materi yang akan saya sampaikan. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Giska. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ketemu di jalan misalnya ya, tapi jauh juga ya, saya Jakarta Barat, kita bisa ketemu lagi nggak ya? Mudah-mudahan ya. Jadi bisa saling menyapa. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai yang pertama pengenalan lingkungan ya, green management. Jadi belajar mengenai sadar lingkungan. Kemudian tadi sadar merek. Nah, yang materi yang ketiga ini mengenai keuangan. Jadi kalau di keuangan itu poin pentingnya apa saja Bapak Ibu? Karena kan Bapak Ibu lebih paham ya, yang mengimplementasikan gimana. Boleh tanya saya? Kemudian pendapatan. Ini Ibu Pipi ya tadi ya. Nah kalau Ibu siapa Bu? Bisa di sini namanya Mama Nay biasa dipanggil ya. Oh Mama Nay. Jual apa Bu? Saya kue dan makanan. Oh kue. Cuma yang nggak kue aja. Kalau dari keuangan apa saja? Kalau dari keuangan biasanya apa aja yang aku lakukan dalam keuangan? Kita menghitung dari pengeluaran itu berapa, terus pendapatan berapa, kita dibagi. Dibaginya? Ya, semuanya bulan sekian pengeluaran. Terus pendapatan kita bagi. Terus jadi keuntungan kita ada berapa gitu. Dibagi untuk Pak Ahmad ya. Baik,
Baik, betul ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama mungkin di sini saya dari segi teori ya, perencanaan. Jadi kalau perencanaan itu berarti kita membuat anggaran, ya. Jadi sebelum Bapak Ibu belanja, memproduksi dan dijual, itu tentu kita harus catat dulu apa aja yang harus kita beli, gitu ya, keperluannya, bahan dan lain-lain. Jangan sampai di luar yang sudah kita anggarkan, kan? Nah, kemudian setelah itu jangan lupa juga di pencatatan ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai keuangan itu tercampur. Jadi kita nggak tahu ya setiap hari itu kita penghasilannya berapa, dan tercampur sama uang jajan anak atau misalnya atau apa ya. Jadi itu penting sekali untuk keberlangsungan usaha kita. Nah, di sini saya akan mengenalkan salah satu aplikasi yang mana sekarang sudah serba teknologi, sudah serba digital ya, yang mana sekarang bisa dan lewat handphone sudah bisa. Salah satunya adalah aplikasi buku warung. Ada yang sudah pernah dengar? Sudah? Ada yang sudah download? Nah, ini salah satu contoh ya Bapak Ibu, yang mana aplikasi ini adalah mengimplementasikan kita melakukan pencatatan dan pengelolaan keuangan secara gratis. Jadi Bapak Ibu bisa download di Play Store masing-masing, kemudian melakukan registrasi seperti biasa, mendaftarkan akunnya, ya. Kemudian diisi kategori usahanya, ya. Di situ ada makanan, pulsa dan lain-lain. Selanjutnya, nah setelah itu diisi profilnya. Jadi setiap diklik catat transaksi, di situ nanti ada pemasukan, pengeluaran, kemudian ada stok juga persediaan apa saja gitu ya. Misalnya ini transaksi untuk pemasukan, ya, berarti dicatat. Di situ udah terekam sendiri tuh tanggalnya, jamnya berapa, ya. Kemudian setelah itu dicatat pembelian, pencatatnya berapa ya penjualannya, kemudian dari situ udah otomatis langsung kemudian simpan. Kemudian ada fitur mencatat utang piutang juga. Selain tadi ada pemasukan, pengeluaran, ada fitur utang piutang. Jadi kita bisa merekam siapa aja yang punya utang sama kita. Oh, berapa kok ini banget ya? Ada pengalaman ya Bu ya? Semangat sekali Bu ya. Oh, ada pengalaman kayaknya. Kemudian piutang ya. Untuk yang piutang itu kita juga bisa ada reminder gitu. Ada yang masuk pengingat. Setiap tanggal berapa kita harus membayarkan, ya. Terus ada juga di sini mencetak bukti transaksi. Nah, ini apabila Bapak Ibu ingin langsung ngeprint, ya, jadi ngeprint dari seperti struk ya. Kemudian nanti terakhir, ini yang di print juga tidak hanya itu, tapi juga kita langsung bisa mendownload laporan keuangannya. Nah, fungsinya apa kalau sudah punya laporan keuangan, ya? Jadi nanti bisa istilahnya bankable ya, jadi bisa mengakses ke permodalan. Karena kan kalau misalnya kita melakukan untuk menambah modal, mencari pinjaman dan lain-lain, itu tentu memerlukan laporan keuangan yang rapi Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa menyiapkan laporan secara mendadak yang kita sebelumnya tidak pernah mencatat apa saja gitu ya. Itu pasti akan kesulitan. Jadi kalau sudah memakai seperti ini akan sangat membantu gitu ya. Ada lagi fitur lainnya, ada pembayaran digital, kemudian kartu nama, kemudian stok produk ya. Jadi selain tadi utang piutang, uang masuk uang keluar, ada juga mencatat stok produk selanjutnya. Nah ini ya, jadi untuk lebih tahu mengenai buku warung sebetulnya adminnya sangat responsif ya. Jadi nanti Bapak Ibu atau bisa menghubungi saya nanti melalui Pak Lutfi ya. Nanti kalau misalnya mau lebih tahu lebih dalam gitu, karena sekarang waktu terbatas, jadi nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Beli buah di pasar pagi. Kalau kurang meriah, ulang sekali lagi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa nih Bapak Ibu sekalian?
Baik semua? Alhamdulillah. Bu, tadi kan udah disampaikan nih sama rekan saya, mana nih? Oh, Bu Rizka tadi soal pembukuan ya. Nah, sekarang bagian saya permodalan. Nah, siapa yang mau dapat modal di sini ya? Ini sudah belum. Siapa yang mau dapat modal? Hah? Siapa yang mau? 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 Bener? Oh mau? Cuma nunjuk dong. Mau kan? Siapa yang mau? Siapa yang mau nih? Hah? Masa? Hah? Mau kan? Dikit aja deh, saya mau ngasih tahu tentang permodalan Ibu. Ibu semua kan butuh modal nih, usahanya butuh kan. Nah ini ada nih Bu, satu aplikasi namanya Fintech. Fintech tuh kayak bank ya, istilahnya kayak bank, tapi bisa diakses lewat handphone Ibu gitu ya. Jadi ini istilahnya gabungan kayak jasa keuangan seperti bank plus dengan teknologi informasi. Nah, ini namanya saya mau kenalin namanya securities crowdfunding. Apa itu securities crowdfunding? Nah, ini kalau berdasarkan peraturan OJK ya, jadi securities crowdfunding itu kita nih usaha Bapak Ibu nih ya. Kalau mau ada yang udah punya ini badan hukum usahanya, PT, CV, koperasi, nggak ada juga ya. Nanti bikin ya, nanti bikin. Abis ini pulang bikin. Nah, jangan lupa, karena nanti bisa ngajin modal sampai berapa? Kalau securities crowdfunding ini bisa ngajin modal sampai 10 miliar. Wow. Siapa yang mau? Mau lah? Mau apa mau? Mau apa mau banget? Mau banget. Iya deh. Kalau modal mau deh semua. Ya lanjut. Nah, ini securities crowdfunding nanti fungsinya. Jadi Bapak Ibu nih kalau punya lembaga ya, misalnya punya badan hukum nih, CV misalnya, itu mau modal tadi 10 miliar, nanti kegedean ya 100 juta aja deh. 100 juta misalnya gitu kan, buat modal, buat tambahan modal nih ya, nanti di rame-rame sama investor di luar gitu ya, modalnya dikit aja dari investor itu sejuta sampai 100 orang gitu kan, jadi rame-rame. Nah ini bisa Bapak Ibu dapetin di aplikasi ini ya. Next Bu, fungsinya apa? Ini buat ngembangin usaha Bapak Ibu sekalian kan? Mau kan berkembang usahanya, tambah meningkat omset penjualannya. Nah itu Bu. Next Bu. Nah ini ada aplikasi namanya Urun RI, Republik Indonesia. Jadi urunan nih, kita semua se-Republik Indonesia urunan buat danain usahanya Bapak Ibu semua. Nah gimana caranya? Nanti Bapak Ibu kalau udah punya lembaga nih, punya usaha, koperasi, CV, PT, registrasi ke Urun RI ini ya, nanti usaha Bapak Ibu masukin dari situ. Tadi udah diajarin tuh sama Bu Rizka, punya laporan keuangan, masukin laporan keuangan di situ. Misalnya Bapak Ibu usahanya awalnya 100 juta modal awalnya, terus mau nambah modal jadi 1 miliar misalnya gitu. Wah, cakep tuh. Yang penting laporan keuangannya bagus, gitu. Punya ternyata dari usaha yang ada sekarang bisa menghasilkan profit 50%. Wah, pada demen tuh orang-orang investor semua ya. Nanti mereka pada ngasih modal nih ke Ibu, masing-masing dikit-dikit doang, padahal sejuta, tapi ada 100 orang gitu, atau ada 1000 orang gitu ya. Jadi usaha Bapak Ibu nih ya. Jadi latar belakang saya membawakan materi ini karena ada kejadian di rumah saya. Suatu hari istri saya itu menyajikan kebab enak. Setelah digoreng, saya tanya beli di mana. Nah, ternyata belinya di sekolah anak saya, lagi ada bazar. Nah, berarti situ kan kategorinya UMKM ya Bu ya. Saya sajikan data berikutnya Bu. Jadi kalau melihat
data dari Kementerian Koperasi dan UKM saja, kalau saya cari datanya untuk di Jakarta Utara sesuai lokasi sini itu hampir sekitar 200.000. Itu yang terdaftar, belum lagi yang belum terdaftar, belum lagi yang baru-baru merintis. Nah, itu untuk menunjukkan adanya persaingan. Begitu juga untuk nilai uang kita yang cenderung turun ya, sehingga disesuaikan juga untuk aturan UMKM-nya yang dulu secara undang-undang di 2008 ya, sekarang ada peraturan pemerintah UMKM tahun 2021 nomor 7 ya Bu. Ini turunan lanjutannya dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di sini ingin menggambarkan tentang klasifikasinya, maaf itu saya kecil. Jadi kalau dulu hanya 50 juta dari kekayaan bersihnya, sekarang untuk kategori UMKM itu secara permodalan paling banyak 1 miliar. Jadi mungkin yang dulu masuk kategori menengah atau kecil, sekarang masuknya ke kategori mikro. Jadi saya ambilin yang mikronya saja. Ya. Begitu juga untuk hasil penjualan tahunan pendapatannya paling banyak 2 miliar ini secara total ini untuk klasifikasinya. Nah, klasifikasi ini salah satunya adalah manfaatnya seperti yang disampaikan dari yang sebelumnya. Kalau untuk pengajuan permodalan nanti ada masuk ke kategori klasifikasinya apa usahanya, gitu ya Bu. Nah, tapi ini untuk menunjukkan bahwa ada urgensi yang mendesak tentang persaingan di level UMKM. Nah, ini saya membawakan data tentang Jakarta Utara. Begitu juga kembali kepada cerita saya slide berikutnya tentang adanya. Nah, ini Bu, ya tentang pasar muslim Indonesia kan penduduk ini sekarang ibu tahu ada berapa? Udah hampir mendekati 280 juta. Sekitar 80% itu adalah penduduk muslim. Jadi diikuti dengan kesadaran konsumen. Nah, kalau salah satu ceritanya adalah misalnya kayak anak saya di sekolahnya itu udah diajarin kalau cari makanan, cari yang ada logo halalnya, bukan yang ada badaknya Bu, yang ada halalnya. Sudah disosialisasikan dari TK. Nah, itu kan nanti akan jadi pangsa pasar ke depan kan. Nah, jadi waktu saya kembali ke cerita, saya tanya, coba lihat kotaknya. Saya terkejut juga, ternyata sudah diurus untuk sertifikat halalnya. Nah, jadi nanti bisa diingat nih mereknya juga seperti yang tadi Pak Andian sampaikan. Jadi ini masuk nih kepada saya yang mengkonsumsi. Kalau gitu besok nih enak simpan aja. Tujuannya adalah supaya bisa menghubungi lagi kalau ada acara, beli aja di sini gitu. Karena ada pemuatnya si halalnya. Jadi kami semua di sini memberikan materi yang mungkin secara jangka pendek bisa menambah daya saing Bapak Ibu semuanya usahanya, tapi secara jangka panjang harapannya adalah keberlangsungan bisnisnya begitu. Baik. Nah, yang ancamannya adalah terkait dengan hal ini. Berdasarkan ketentuannya, kalau 17 Oktober 2024 belum punya, katanya akan diberikan sanksi. Nah, itu sanksinya mungkin nanti akan diatur melalui peraturan lebih lanjut. Ya, tapi limitnya itu 17 Oktober 2024 harus bersertifikasi halal. Jadi misalnya Mama Nay bayangkan sekarang udah laku, apalagi kalau ada sertifikat halalnya. Iya. Jadi pemerintah selain tadi memberikan kesempatan untuk permodalan, ada juga usaha pemerintah untuk mensupport UMKM ini, yaitu adalah memberikan kesempatan sertifikasi gratis, sertifikasi halal. Sebenarnya kan sertifikasi ada 3 kan, ada yang SPPIAT, lalu ada yang BPOM, begitu juga untuk yang sertifikasi halal ini. Nah, jadi dari 2021 ini melalui Kemenko, lanjut berikutnya. Sekarang melalui Kemenak Bu. Jadi tahun kuota 2023 ini diberikan sertifikat halal sebanyak 1 juta. Sebenarnya totalnya 20 juta, tapi sudah disebar ke seluruh Indonesia. Nah, untuk yang melalui aplikasi melalui Kemenak ini dikasih jatah 1 juta. Oke, nah jadi ini adalah beberapa persyaratannya. Mungkin tulisannya terlalu kecil. Nanti kalau ibu udah ada kesadaran untuk ingin mendaftar, maka udah daftar? Udah? Ada berapa? Ibu? 1? Bertiga? Yang paling di depan dapat semua. Oh, udah dapat. Yang lain kenapa? Itu kategorinya Bu? Itu Oh. Udah keluar? belum
Oh, 2023 ini. Oh, telat kan? Oh, baru daftar. Lewat yang mana? Aplikasi. Oh, ya jadi kalau Bapak Ibu yang belum mengikuti jejak langkah rekan bisnisnya lah, UMKM di sini bisa melalui berikutnya. Ada dua cara Bu, ini bisa melalui di pspt.halal.co.id, ini ada aplikasinya nih. Ya, di Google Play ada, di App Store ada. Ini logonya seperti ini, nanti tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Ya. Cara yang kedua melalui ini alurnya Ibu. Jadi sebenarnya kalau Ibu nanti menemukan agak lama prosesnya karena ada 3 pihak yang terlibat Bu. Ada BPJPH, ada LPH, sama nanti si MUI-nya. Tapi ujungnya yang diharapkan adalah udah keluarnya sertifikat halal ini ya Bu ya. Berikutnya ini Bu, melalui pspt.halal.co.id. Kalau yang tadi kan aplikasinya ya. Alurnya seperti yang digambarkan seperti ini singkat saja. Berikutnya adalah yang berikutnya. Ini jadi untuk mengingatkan kalau misalnya Ibu sudah timbul kesadaran belum sempat tahun ini atau nggak kebagian jatahnya 1 juta, berarti Ibu perlu menyiapkan dana sekitar 300 plus 350 sekitar 650.000. Nah, ini untuk yang kategori mikro. Saya tidak menampilkan data yang untuk usaha kecil menengah itu lebih besar dari ini. Tapi kan kalau dilihat dari kategori berdasarkan modal usaha tadi, besar kemungkinan yang ada di sini kategorinya usaha mikro semua. Ya. Jadi kalau Ibu nanti nggak sempat dapetin yang gratis, berarti Ibu akan dipaksa sebelum tanggal 17 Oktober 2024 mengeluarkan dana seperti ini ya Bu ya. Sebesar itu. Nah kalau Ibu pengen tahu lebih lanjut apa itu atau bagaimana prosesnya, ini ada di channelnya si BPJPH. Ternyata ada juga sini obrolannya dan mungkin akan lebih detail karena menampilkan narasumber yang lebih kompeten. Jadi saya hanya memberikan gambaran awareness kesadaran kepada Ibu bahwa pemerintah sudah memberikan supportnya melalui kesempatan sertifikat halal gratis dengan latar belakang adanya kesadaran halal di kalangan pasar muslim, gitu ya. Seperti cerita tadi yang anak kecil yang sudah dibiasakan untuk melihat logonya. Jadi ini untuk kepastian, kemudahan konsumen supaya yakin dalam mengkonsumsi atau membeli makanan. Mungkin itu saja dari saya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Saya memberikan materi tentang literasi atau pengetahuan keuangan yang sederhana aja biar Bapak Ibu yang mengelola UMKM sedikit tercerahkan setelah tadi dari Ibu Rizka sudah yang begitu berat dengan laporan keuangan, lalu Pak Irfan menyerempet-nyerempet modal tadi ya dengan fintech. Nah saya kehidupan sehari-hari. Baik Ibu, ini secara umum kalau kita dengar manajemen keuangan berarti kan mengelola uang ya. Uangnya kalau kata manajemen kan dikelola tuh. Uang tadi dikelola. Gimana ngelolanya? Sebenarnya sih secara aturan boleh-boleh aja uang sendiri ya. Kalau ngelola aja sendiri. Tapi kalau dari mau akademik nih ke universitas maunya sih uang usaha jangan digabung sama uang pribadi. Jadi udah tuh dari Bu Tina, Bu Rizka ya. Makanya kalau bisa walaupun jualan harus ada gajinya nih buat ibu bapak biar nggak campur-campur nih gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat uang yang masuk, kalau dari uang istilahnya uang adiskas ya masuk ke kita, ternyata ada 3 nih bisa kita lakukan. Ada kegiatan operasional buat kehidupan sehari-hari uangnya, lalu ada kegiatan buat investasiin, mau beli emas boleh, mau ditabungin boleh, mau diapa juga boleh. Yang penting investasi jangka panjang ya. Terakhir untuk pendanaan ini, kalau pernah punya utang yang dibuat bayar utang, jadi dipilih-pilih dulu. Nah itu belum untuk operasional ini awalnya dari uang masuk. Misalnya tadi ada jualan A ya, jualan bakmi, jualan apapun, uang masuknya berapa nih sebulan, misalnya per bulan. Oh ternyata uang masuknya 10 juta. Nah uang masuk ya. Nah operasional 10 juta buat apa aja tuh? Mungkin beli minyak tanah, beli minyak, beli ini, beli itu, bayar bisa bayar gas ya. Nah itu namanya operasional. Kalau di akademik harus ada pajaknya misalnya gitu. Oh gitu, mana? Ya. Jadi ini adalah operasional kita sehari-hari.
Lalu kalau ada uang sisa dari sini, barulah kita masuk ke sini kan Bu. Kan nggak mungkin ya nggak ada duit mau investasi di emas ya. Masa di emasnya ngutang? Tapi kalau dalam bentuk akademik boleh Bu. Tapi kalau sehari-hari kan lebih baik kalau invest mah dari uang sendiri ya, biar tenang, aman, damai gitu ya. Nah, ada uang sisa lagi gitu baru untuk meminjam uang atau bayar utang. Kalau nggak punya duit kan kita ngutang. Tapi bulan depannya atau tahun depannya harus pikirin bayarnya. Itu nama kegiatannya ketiga nih. Makanya kasih warnanya agak merah ya. Namanya bayar utang di Indonesia. Ya betul. Nah ini diperkirakan begini Bu. Dari uang yang masuk ke kita, kalau bisa 70%-nya buat operasional tadi. Lalu 20% ini kayaknya kata bagaimana kegedean 20% buat invest ya. Nah ini kira-kira aja, tapi kalau bisa segitu oke. Kalau wah saya kayaknya 4% udah cukup ya boleh aja. Tapi terakhir jangan lupa kalau punya duit utang ya bisa betul-betul dipikirin berapa persen ya, jangan sampai dilupain. Nah kalau tadi kan udah ada investasi lah Pak Irfan juga tuh. Kalau tadi Pak Irfan investnya Ibu sebagai orang yang diberikan saham, nah sekarang bagaimana kalau Bapak Ibu yang jadi punya sahamnya gitu. Nah, saya coba mengenalkan itu ya. Jadi investasi ini pada dasarnya adalah ada apapun boleh yang sifatnya uang kita didiamkan atau diletakkan ke satu tempat. Jadi boleh ditaruh di bank, ini juga invest yang resikonya sangat rendah. Lalu boleh bikin produk lain nih, beli logam mulia boleh, tanahnya ya Bu, bukan rumahnya nih, invest. Kalau bahasa orang universitas tuh kalau rumah kan bisa hancur, kalau tanah kan nggak hilang-hilang. Jadi jangan lupa, saya invest punya rumah itu nggak laku kalau invest. Saya punya tanah, nah itu baru laku. Yang terakhir adalah bisa diasuransi, tapi sebagian orang masih nolak kayak gini. Tapi sebagian lagi loh. Dan yang terakhir, yang tadi kata Pak Irfan, produknya yang saham atau kalau bahasa Islam obligasi ini surat utang atau sukuk tadi ya, Pak Irfan udah bilang. Atau reksadana ini gabung-gabungan nih, gabungan saham, gabungan obligasi atau surat utang tadi. Jadi itu sebenarnya kita boleh beli itu. Siapa yang boleh beli? Syaratnya udah punya KTP. Nah, Bapak Ibu udah punya KTP semua kan? Nah, kalau sekarang susah ya waktunya pendek. Jadi dikenalkan dulu aja ya, Bapak Ibu. Ini kalau tempat belinya saham tadi untuk investasi adanya di kantor Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek itu bahasa sehari-hari kita pasar. Jadi pasar untuk jual beli saham. Sama ya, ada pasar emas yang jual beli emas kan? Ada jual beli saham, namanya Bursa Efek Indonesia. Yang dijual itu ada saham, ada surat utang, dan ini gabung-gabungan nih reksadana. Jadi reksadana ini apa ya? Ini gabungan semua, bisa saham semua di sini gabung-gabung, bisa surat utang digabung-gabung atau gabungan semuanya. Ini reksadana. Nah ini kalau mengenai saham, sebenarnya produk saham itu yang bisa kita beli apa aja sih? Sebenarnya sangat banyak sekali, sekarang itu sudah ratusan yang ada di pasar saham. Jadi ada produk bank, ada produk makanan minuman, ada produk tekstil, ada produk telekomunikasi maupun produk dari pertambangan, apapun ada. Tapi kalau suatu ketika Ibu udah punya rekening saham, saran terbaik adalah beli perusahaan yang sangat dikenal. Misalnya gini, Ibu ini nggak jual produk ya, contoh aja contoh. Kalau nyuci pakai apa? Pakai Rinso. Ya siapa yang dari zaman dulu masih ada kamu sekarang kan? Kenal banget ya. Berarti perusahaannya bakal bangkrut. Nah, ternyata itu punya, disebutin boleh ya? Misalnya punya Unilever, berarti kita beli. Lalu kalau makanan yang paling gak bangkrut apa sih? Paling gampang kan Indomie ya. Misal, nah jadi belinya seperti itu. Jangan pernah berinvestasi yang produknya nggak dikenal. Tapi deg-degan kan? Walaupun dibilang, ini baru kok bagus kan? Tiba-tiba hilang mau kemana? Nah, cara terbaiknya sih itu, belilah kalau investasi sesuatu yang sangat kita kenal dan dari dulu sampai sekarang masih ada, nggak mati-mati, gitu ya. Jadi nggak bakal hilang. Nah, apa aja boleh ya. Nah ini kalau saat ini, kalau dulu kan kalau beli saham susah, kalau sekarang udah pakai handphone tapi yang Android. Cuma kalau atau iPhone sekarang Apple sudah bisa kan? Terakhir kan belum bisa kan naikkan ya. Jadi Android itu yang Android biasa. Kalau yang paling keren itu yang Apple malah nggak mau. Jadi yang pakai Apple bisa. Jadi dia sekarang sudah di bawah Android, bisa di Play Store, dicek. Nah kalau misalnya Ibu mau daftar nih sebagai nasabah saham gitu ya, namanya SID saham. Kalau datang ke kantor sahamnya itu kalau sekuritas namanya itu mahal.
Dia kena sekali buka nabung pertamanya itu sekitar 2-3 juta atau 5 juta tergantung ya. Tapi kalau ada universitas dekat sama ibu yang punya galeri investasi, itu pembukaan rekening sahamnya gratis, nabung pertamanya buat uji coba ya, coba-coba itu 100.000 rupiah. Nah, saya nggak tahu nih daerah sini kampusnya gimana, kalau di Mercu Buana ada, tapi jauh ya ke Mercu. Jadi kalau ada di universitas itu gratis, ada diajarin dan nabung pertama buat coba-coba belinya itu cuma 100.000. Nah ini nanti diajarin nih sama kayak TV ya Bu. Jadi kalau ini namanya ini grafik batang lilit istilahnya. Kalau dia naik seperti ini, berarti ini posisi kita beli udah untung. Tapi jangan beli yang lagi begini atau tak mahal. Belinya justru yang lagi turun begini nih dibeli. Naik niatnya kan kalau ibu-ibu gitu kan, beli lagi murah, jual lagi mahal, kan gitu ya. Jadi kalau lagi, oh produknya lagi naik nih, apakah kita beli? Nah kalau orang ekonomi mikir Bu, oh kalau lagi naik dibeli. Nah, tahun 2023 ini kan kalau baca lihat di TV katanya kan lagi resesi ya. Nah harga saham lagi pada turun tuh Bu. Saat terbaik kalau udah punya bisa beli. Sama kayak waktu pertama pandemi, ada di saham syariah namanya Bank Syariah ya, BRIS kodenya BRI Syariah. Itu harganya dibuka 800, 500, lalu turun jadi sempat 300, 200. Lalu kan kita analisa di kampus tuh sama teman-teman tuh, wah ini kurang lebih akan naik nih ke sekitar 1.000, 2.000, jadi bisa naik 3 kali lipat kan uangnya ya. Nah pada beli itu banyak. Nah saat lagi turun itulah saat terbaik untuk beli. Tapi kalau lagi naik, kalau udah punya, saat terbaik untuk dijual. Kalau kita mau jual. Ya, tapi sekali lagi untuk investasi, tapi juga invest ya. Senangnya kan buat jangka panjang. Ntar kalau butuh duit baru dijual. Jangan dikit-dikit dijual, dikit-dikit nggak jadi invest, jadi jualan. Nah ini penutup dari saya karena saya pramuka. Nah saya tulis itu Bapak Pramuka kan kemarin kan hari pramuka sedunia tuh. Ya kan dari Bapak Bawal ya. Jadi pas Bapak Bawal begitu tuh. Pertanyaan utama dari hidup bukan apa yang bisa saya dapatkan, tapi apa yang bisa saya berikan. Nah kami memberikan ke Bapak Ibu cuma yang diberikan ilmu aja, nggak apa-apa ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Uji selaku penggiat, Ibu Ija selaku penggiat UMKM Dusun Marunda. Saya hormati Bapak Lutfi Fadli STMT selaku Kepala Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana UPRS 2 Marunda. Dan saya hormati Ibu Dr. Egi Wulandari STMM selaku Ketua Riset PKM FEB. Saya ingin mau bertanya dengan Mbak Rizka mengenai warung. Kebetulan saya sudah di dalam aplikasinya, tapi kurang paham pengisiannya. Saya persilakan Ibu Rizka untuk menjawab masalah itu. Kayaknya lebih enak saya ke ibunya langsung. Mungkin juga ada sebenarnya yang lain yang bertanya, tapi masih malu-malu ya. Sebentar. Terima kasih. Ibu siapa Bu? Ibu Susanti. Ya, sudah download ya Bu ya? Baik, berarti setelah itu kan diisi profil-profilnya. Sudah dapat OTP belum Bu? Nah, itu berarti di awal Ibu masukkan nomor handphone dulu, terus nanti ada OTP seperti biasa ya. Setelah itu diisi profilnya tahap demi tahap. Sebentar, saya punya. Soalnya ini gratis kan aplikasinya ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa akses.